Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda meskipun saat ini tidak sedang dalam satu waktu. Jadi Anda bisa belajar atau menonton video ini kapan saja dan di mana saja. Ya, saya berharap dengan video ini tetap bisa menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan di perkuliahan hari ini. Mohon maaf saya belum bisa hadir secara tatap maya di pertemuan hari ini karena bentrok ada kegiatan rapat di kampus kami. Selamat pagi teman-teman PTI Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada hari ini saya akan bercerita tentang multimedia. Seperti nama mata kuliah kita yaitu Fundamental Multimedia, maka tidak ada kalau kita tidak membahas apa sih multimedia itu. Ya. Saya kutip dari sebuah halaman web detik ya. Multimedia itu berasal dari kata multi yang berasal dari banyak, dan media itu berasal dari pengantar. Jadi sehingga multimedia itu adalah sarana atau mempresentasikan suatu objek tertentu melalui platform dan kombinasi berbagai unsur. Ya. Ya, komputer itu menjadi instrumen atau peralatan yang bisa mendukung multimedia itu berjalan. Ya, komputer itu digunakan untuk menghubungkan teks, grafik, audio, hingga animasi. Secara teknis, ada proses penggabungan antara link, tools, dan navigasi serta sumber-sumber yang lain. Ya. Di halaman lain mungkin multimedia bisa diartikan sebagai dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi. Seperti halnya kalau kita sedang memasak sebuah masakan ya, dan kita butuh bahan-bahan untuk membuat masakan itu, hampir sama seperti itu. Kita akan meracik komponen-komponen unsur multimedia itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Seperti contohnya tayangan TV, film. Terus kalau di bidang pembelajaran seperti presentasi, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini adalah elemen multimedia yang menurut Hofstadter ya. Komponen multimedia itu terdiri atas 5, yaitu adalah teks, audio, video, gambar, dan animasi. Ya. Manfaat multimedia, ya. Kita tahu multimedia itu punya banyak manfaat, dan mungkin kalian tidak terlalu tahu multimedia yang biasanya digunakan di luar pendidikan, ya, di bidang pendidikan. Kalau kita mungkin suka menggunakan multimedia untuk entertain, ya, untuk hiburan kita, dan mungkin untuk kita belajar. Ya. Cuman ada beberapa bidang yang menggunakan multimedia untuk membantu pekerjaannya. Contohnya di bidang teknik, multimedia sering dimanfaatkan sebagai simulasi untuk membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya aja mungkin di simulasi sebelum orang naik pesawat terbang atau mengendarai pesawat terbang, ada tes simulasinya. Di sana menggunakan visual 3 dimensi yang bisa dirasakan seperti ibaratnya menunggangi pesawat tersebut. Dan di simulasi itu menginginkan kita bisa mengendarai pesawat seperti di dunia nyata, ya. Kenapa kok menggunakan multimedia? Karena untuk langsung orang
baru belajar mengendarai pesawat akan sangat berbahaya kalau langsung belajar secara langsung ya mengendarai pesawat tersebut, karena pesawat itu butuh skill dan kemampuan khusus, dan kalau ada kesalahan pasti akan membahayakan pilotnya dan membahayakan pesawat itu sendiri ya. Di bidang kedokteran mungkin sudah sering kalian lihat, setiap dokter itu akan menggunakan multimedia itu sebagai gambaran ya sebagai gambaran untuk memeriksa ya, pakai sinar X untuk ronsen ya, untuk melihat di mana titik penyakit itu berada ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Bahkan ada mungkin di bidang kedokteran, kalau kalian sering lihat di di media sosial atau di source video, dokter menggunakan kamera itu untuk mencari membersihkan kotoran, contohnya kotoran telinga, terus membersihkan rongga mulut dan sebagainya. Itu biasanya dokter juga memanfaatkan kamera untuk membantu dia melihat benda yang kecil di dalam tubuh kita ya. Di bisnis, multimedia itu sering dimanfaatkan untuk dunia periklanan ya, periklanan untuk menyampaikan produk-produk yang dibuat dan mempresentasikan hasil produknya serta mensosialisasikan manfaat produknya. Di bidang hiburan mungkin ini yang paling kita suka juga. Nah, di sini ada siapa yang suka games? Saya sendiri juga suka games. Mungkin kalau ada yang tertarik di dunia games dan mengajak saya untuk main bersama, silahkan di kontak saja. Di dunia game ini manfaat multimedia sangat banyak, di mana kita bisa mengontrol pergerakan yang ada di games itu, dan kita bisa berinteraksi dengan game itu dan merasakan experience untuk keseruan di game itu. Nah, di bidang lain mungkin di bidang hiburan, contohnya ya film ya. Film, konten-konten yang kalian suka tonton itu adalah juga produk multimedia. Ya, ini yang akan kita lakukan, yaitu adalah manfaat di bidang pendidikan. Ya, multimedia ini mungkin sering kalian gunakan untuk presentasi, gunakan untuk biasanya guru untuk menyampaikan materi, digunakan kita sambil belajar bersama seperti ini, dan akan manfaat-manfaat lainnya. Ya, ini adalah testimoni beberapa praktisi ya, atau orang yang bekerja di berbagai bidang terkait penggunaan multimedia. Di sini ada Sri Hartini, seorang guru ya. Multimedia membantu anak-anak dalam belajar dan memberikan metode pembelajaran tutorial dengan tampilan yang interaktif, membuat mereka semakin tertarik untuk belajar ya. Terus di bidang kesehatan, tenaga kesehatan, di bidang kesehatan menurut kata Bu Puji ya, multimedia telah dikolaborasikan dengan teknologi yang terbarukan seperti X-ray, USG, aplikasi dan pedoman imunisasi pada balita, dan berbagai penghitungan detak jantung dan sebagainya ya. Terus di bidang kontraktor ya, sebagai kontraktor menurut Abi, timnya terbantu dengan hadirnya teknologi multimedia karena dapat memenuhi keinginan klien dan membangun konstruksi perumahan yang dia inginkan ya. Terus di kameramen ini ada Oki, kemudian saya
sangat menyukai multimedia karena pekerjaan yang mereka buat atau yang mereka tekuni ya berinteraksi secara langsung dengan teks, suara, animasi, dan membuat video interaktif bagi masyarakat. Nah, ini bisa dibaca ternyata multimedia itu bisa bermanfaat di berbagai bidang, dan kalau kalian menggeluti bidang multimedia ini, saya rasa bisa akan masuk di bidang-bidang ini, tidak harus di bidang pendidikan. Jadi kalian mungkin bisa punya pekerjaan-pekerjaan ya, punya pekerjaan-pekerjaan untuk membantu berbagai bidang yang lain. Nah, dari multimedia itu saya sangat tertarik dalam satu topik hari ini saya penikmat multimedia, dan saya juga sedikit terganggu dengan bukan terganggu ya, tertarik dan merasa harus peduli dengan hal ini ya. Banyak berita yang menyebutkan kesehatan mental, darurat kesehatan mental, dan saya menonton acara ini ya. 11 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu berdasarkan sistem registrasi. Mungkin ini perlu saya sosialisasikan ya untuk darurat kesehatan mental, di mana mahasiswa ternyata tidak baik-baik saja. Meski kondisinya sehat secara medis, tapi kesehatan mental mereka tidak. Mereka mempunyai nilai yang bagus di akademisi, tapi belum tentu kesehatan mentalnya bagus. Mungkin ada beberapa kasus seperti yang ini ya, mahasiswa mencoba untuk mengakhiri hidupnya di berbagai tempat ya, dengan cara macam-macam, dan mereka kadang penyebabnya hanya hal sepele, karena dia merasa depresi ya. Nah, tingkat depresi di mahasiswa itu ya, banyak faktornya ya. Kesehatan mentalnya menurun dan membuat para usia dari 16 ke 24 itu gangguan kesehatan mental ya. Hal ini perlu kita bantu ya. Jadi saya sebagai pengajar akan mungkin bercerita dengan secara multimedia dengan beberapa sumber ya nanti, untuk bagaimana sih kalau kita menyikapi hal tersebut. Memang harus sering ekspresikan diri Anda dengan bercerita ya. Jangan sampai anak-anak sekarang itu introvert ya, dan malas menceritakan permasalahan dan menganggap permasalahan bisa diselesaikan sendiri. Itu yang mungkin jadi kesalahan. Dia harus menganggap dirinya itu baik-baik saja, padahal dia merasakan tekanan atau merasakan pertentangan di dalam dirinya, dan dia pendam sendiri. Makanya karena ketertutupan itu kesehatan mentalnya juga cukup terganggu. Saya sebagai tenaga pengajar, apalagi mengajar di multimedia, berharap sih teman-teman meskipun di media-media banyak hal tersebut ya, mungkin kalian suka bersosial media dan sebagainya, melihat orang bercerita tentang kehidupannya yang dramatis dan sebagainya, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu diri Anda. Untuk kalau menghadapi hal tersebut, kalian masih punya pegangan untuk untuk menguatkan dirinya ya, menguatkan diri. Memang saya lihat setiap ada konten sedih itu viewersnya cukup tinggi, dan makanya orang belum tentu hal itu terjadi, akhirnya membuat berita-berita seperti itu, membuat
kita sebagai netizen merasa merasa ikut sedih dengan hal tersebut, dan kita terbawa suasana juga, padahal belum tentu itu juga terjadi. Ya, kita berharap sih teman-teman di sini lebih berceritanya jangan ke dunia media sosial. Silakan berceritalah ke orang yang tepat, orang di sekitar Anda yang Anda percaya, orang tua Anda, mungkin dosen psikologi atau dosen-dosen pembimbing akademik yang bisa Anda ajak bicara, dan mungkin akan memberikan masukan positif daripada Anda bersosial media dan melampiaskannya di sana, dan akan orang yang memberikan saran itu belum tentu itu benar. Ya, tuh itu penggunaan multimedia ternyata cukup banyak dalam menyampaikan sebuah pesan. Makanya di sini saya berharap teman-teman selain penikmat multimedia nantinya bisa men-share bukan pengalaman ya, tips-tips gimana cara menguatkan mental diri kita untuk menghadapi segala situasi. Kita mungkin di agama Islam diajarkan untuk ketaatan beragama dan tidak dibenci kalau kita itu mengakhiri hidupnya, ya, mengakhiri hidup dan menyerah itu sangat dibenci. Ya, kita masih punya Tuhan yang bisa kita berdoa untuk mencarikan solusi, ya, untuk mencarikan solusi dan petunjuk. Ya, silahkan kalau mungkin ada permasalahan ya dan sebagainya selain yang saya sebutkan tadi, ya, silahkan perbanyak untuk berdoa dan memohon petunjuk, itu aja. Ya, itu adalah penerapan contoh ini penerapan multimedia terkait tentang konten darurat kesehatan mental, ya. Dan mungkin banyak konten-konten lagi yang mungkin bermanfaat untuk kita pelajari dan kita bisa ambil hikmahnya dari hal tersebut, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Nanti saya kasih Google Form untuk Anda bisa isi dan berkomentar di sana terkait multimedia ini, dan itu akan menjadi absensi di pertemuan hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.